Nah, jadi gini loh, UMKM itu mau berkembang itu gampang banget gitu. Harus ada regulasi dari pemerintah daerah. Jadi misalkan kue-kue yang harus dikasih pada saat rapat gitu, ya kue-kue dari UMKM lah gitu ya. Jangan diambil dari kayak perusahaan-perusahaan besar. Dari sekian banyak jenis usaha ya, kenapa jajan ini apa namanya? Salah satu yang di depan kita apa ya Bu ya? Namanya pica poci. Oh, pica poci ya. Hai Kekers, kembali lagi di Sinear Keker. Bareng aku Tio. Bareng aku Vini juga. Dan seperti biasa di Sinear Keker ini kita akan selalu menghadirkan konten edukatif dan juga kreatif buat seluruh pemirsa yang ada di rumah gitu. Bener banget, pasti Kekers udah pada kepo ya. Yes. Kita kali ini ngebahas soal apa ya Kak Tio? Yes, bener banget. Di episode 3 kali ini kita akan mengupas tuntas topik tentang dari dapur kecil jadi inspirasi besar. Dari dapur kecil jadi inspirasi besar. Luar biasa. Berhubungan sama usaha juga ya berarti ya. Yes, bener banget. Sama uang. Sama uang, cuan ya. Iya. Anak muda mah hobi ya bicara soal uang gitu ya. Iya, bener banget gitu. Nanti bakal kita kulik-kulik lagi ya. Tapi sama narasumber yang udah kompeten di bidangnya. Yes, ya. betul banget. Boleh di-spill dong kali ini kita bareng siapa Kak Tio? Nah, narasumber kita kali ini adalah mantan Widya Iswara dan beliau ini adalah owner Dapur Lakaco. Owner Dapur Lakaco, langsung aja. Langsung aja, selamat datang Ibu Eka Dwi Harjani. Selamat datang Kak Tio. Iya. Selamat datang Kak Vini. Iya. Dan selamat datang semuanya Kekers yang sangat cantik-cantik, ganteng-ganteng semuanya. Kita juga cantik dan ganteng ya Bu ya. Iya. Make upnya dari jam 2 subuh tadi. Jangan dibilang dong Kak. Effort itu namanya, ya kan? Baju aja udah matching kita Bu ya. Iya kan Bu ya. Udah siap Ibu rekrut buat jadi ini Bu? Siap. Iya. Dan ambasador siap. Baru aku mau bilang dia udah. Keren banget. Lakaco. Udah aku share dari awal buat jadi brand ambassador kita. Boleh lah Bu, calling-calling ya Bu ya. Siap. Enak nih kalau ngomong nih. Oke, Ibu Eka ya. Kalau tadi sempat di-spill juga sama Tio dari dapur kecil jadi inspirasi besar. Berarti kita akan ngebahas terkait ngebahas detail ya terkait from zero to hero. Yes. Ya. Ya itu quotes yang sangat cocok sekali ya untuk pembahasan kita kali ini ya, Ibu ya. Tapi mungkin bisa dijelaskan dulu sih, bukan dijelaskan tapi kayak diceritakan gitu. Awalnya kan seorang Widya Iswara, kemudian jadi owner Dapur Lakaco. Itu gimana Bu? Turning point-nya di mana dan kenapa bisa sampai di titik ini gitu? Silahkan. Baik Kak Tio, jadi kenapa saya bikin Dapur Lakaco itu ceritanya sejak tahun 2002. Jadi tahun 2002 saat saya masih menjadi guru dari Tulehu kemudian pindah ke Ambon, saya melihat begitu banyak banget peluang di SMA. Waktu itu saya masih jadi guru ya. Namanya tuh SMA Rakitan saat terjadi konflik sosial dan kemudian semua ngumpul itu sekitar 2000-an. Nah, orang-orang yang kreatif itu mereka akan melihat peluang, apa sih peluang yang bisa diambil dari begitu banyak banget yang namanya siswa. Kemudian kepikir, kok kenapa saya nggak bikin kayak jualan-jualan gitu ya. Nah, makanya dibikinlah berbagai macam produk hari itu ya. Banyak banget, terus cara bikinnya tuh ya memang kacau-kacau gitu. Kacau-kacau. Ibu sebelum lanjut, aku tadi sempat searching kan Kak Tio ya, TikToknya Ibu bener ya? Iya, di bionya, masa ditulis gini, makan satu pasti kacau. Ibu, berarti kita nggak bisa makan lebih dari satu ya? Habisnya kalau makan satu kacau. Kacau kan? Kacau. Harus banyak. Iya harus banyak deh, gitu loh. Order lagi, nambah lagi gitu ya. Gitu. Kalau dalam dunia bisnis namanya upsells ya. Iya. Pinter dia Bu. Oke, lanjut Ibu. Nah dari sana kemudian karena kan kemudian saya jadi Widya Iswara ya, pindah jadi Widya Iswara. Terus kepikir di Widya Iswara itu kami diajarkan tentang bagaimana membuat proyek perubahan dari permasalahan-permasalahan yang ada. Nah di sana sebagai Widya Iswara tuh diajarkan bagaimana kami bisa membuat satu aksi perubahan bagi pejabat-pejabat yang mau naik ke kelasnya ya, katakanlah dari kepala bidang ke kepala dinas. Nah mereka tuh harus buat proyek perubahan. Nah kami sebagai Widya Iswara tuh yang membimbing mereka. Para kabid mau diangkat jadi kepala dinas dan sebagainya itu harus mengikuti bimbingan dari kami gitu ya.
Terus mereka tuh semua pada berhasil. Nah pertanyaannya, kami udah membimbing mereka berhasil. Kok kita nggak bisa sebagai Widyaswara? Maka terpikirlah apa sih yang akan saya lakukan ketika nanti mau pensiun. Nah ilmunya tuh banyak banget, ilmu itu ilmu yang sangat keren buat saya. Lah kemudian diaplikasikanlah ke kehidupan nyata setelah sudah pensiun. Jadi itu memang udah disiapkan jauh-jauh banget ketika saat menjadi Widyaswara. Gitu ceritanya Kak Tio. Oke. Gitu. Jadi emang apa namanya ini ya dari ilmu yang dipelajari sebagai Widyaswara kemudian diterapkanlah dalam kehidupan sehari-hari gitu. Bener banget. 2002 aku baru lahir Bu. Iya aku masih owe-owe itu ya. Tapi udah kan lama kita ya? PNS kan nggak bisa yang langsung gitu ya. Jadi memang saat pensiun tuh baru Dapur Kacau secara legal memiliki NIB, PIRT, halal dan macam-macam itu tahun 2023 itu. 2023. Iya. Oke. Wow. Wow luar biasa banget ya Dapur Kacau ya, berarti udah hampir 20 tahun lebih ya. Iya sebenarnya seperti itu. Jadi mereka memang selalu tahu itu memang Dapur Kacau gitu. Namanya dari awal emang udah itu memang ya? Dapur Kacau. Karena bikinnya kacau-kacau. Oh, apa itu menjadi salah satu alasan juga? Iya. Dapur Kacau itu dia ada ya Ibu? Ada. Ibu sendiri yang coba? Kacau tuh kebanyakan dari langsung katong coba. Oh langsung katong coba. Katong coba. Oh itu kepanjangannya Ibu. Supaya kita tetap coba-coba terus berinovasi. Kemudian rasanya kayak gini. Kayak beberapa kue gitu. Itu trial and errornya tuh 36 kali kayak kue Cina gitu ya. Wow. Iya, ini kayaknya nggak pas. Dia terlalu mana? Ini kayaknya itu 36 kali. Kalau kue picapoci itu 5 kali aja udah dapat. Ini kayaknya pas gitu. Wow. Oke. Menarik sekali ya Dapur Kacau ini ya, Vini ya. Nah, Ibu, kalau ngomongin soal Dapur Kacau dari awal nih, sebenarnya apa aja Bu yang ditawarkan dari Dapur Kacau, Bu? Jadi Dapur Kacau itu memiliki konsep itu sebetulnya untuk oleh-oleh. Jadi kayak kue picapoci itu kan untuk oleh-oleh ya, semua tuh untuk oleh-oleh. Kenapa? Karena selama ini oleh-oleh kan biasa-biasa aja ya. Kenapa kita nggak coba bikin satu kudapan gitu yang rasanya enak, terus ada diferensiasinya tuh. Oh ini dari nama aja orang udah, ini apa sih kue picapoci apa sih? Bikin curiosity-nya tuh ada gitu ya. Nah sehingga kita berpikir dari hal-hal yang bisa dibawakan ke luar Ambon. Nah kita coba untuk bikin berbagai macam kue-kue di Dapur Kacau yang memang beda gitu. Kalau tadi kan Ibu sempat jawab juga ya, tapi aku mau nanya Bu, apa sih memotivasi Ibu ya sehingga kayaknya selain menjadi tadi Widyaswara, kayaknya seru nih kalau misalnya turun ke dunia bisnis gitu, usaha gitu. Apa sih Bu yang memotivasi? Kenapa saya pengen banget untuk membuat Dapur Kacau, salah satunya adalah tingkat pengangguran tuh di Ambon tuh yang cukup tinggi. Iya. Nah kemarin ini kami lagi membuka satu program dari pemerintah dan itu yang melamar tuh sekitar 50 orang. Wow. Dan itu ibu-ibunya bilang, Ibu Eka ayo please bikin, karena apa? Ini kita jualan itu saat ini 5 kilo nasi kuning. Oke, tidak laku. Turun lagi 4 kilo, tidak laku, 3 kilo nggak laku. Aduh ibu kenapa begini? Nah semua pada kasihan juga ya. Terus saya bilang itu karena efisiensi, jadi memang agak sedikit ya perputaran uang itu mungkin agak sedikit lambat gitu. Tapi kalau kita punya enak pasti bisa lah gitu. Ya ibu ayo kita, dan sudah terdaftar tuh sekitar 50 orang untuk di kami punya program itu. Itu adalah sesuatu yang membanggakan karena apa? Sebagus-bagusnya manusia itu bermanfaat bagi orang lain kan. Makanya aduh semangat gitu. Ilmu yang udah didapatkan jadi Widyaswara begitu banyak, terus ya nggak diaplikasikan sayang kan. Makanya seperti itu. Tapi ada background bisnis juga dari keluarga Bu? Ayahnya atau siapanya gitu? Nggak ada. Kalau ayah saya tentara, ibu saya ibu rumah tangga, tapi memang ya ibu tuh suka bikin kue-kue, kita jualan dari kecil gitu ya. Ya bikin kantin. Jadi kita udah terbiasa, saya udah terbiasa berjualan sejak kecil sih. Mungkin itu juga ada yang menjadi sesuatu ya. Tapi kalau untuk yang sampai besar sekali tuh enggak. Gitu, jadi termotivasi gitu juga dari karena pernah ini juga ikut bapak, mama juga ya jualan gitu, Kak Tio. Jadi ya mungkin itu yang turun ke ibu. Iya.
Terus apa lihat uang tuh tiap hari ya? Oh iya bener juga sih Kak. Cuannya tiap hari. Bener-bener gitu. Karena kalau kita punya usaha udah pasti ada aja gitu ya ada. uangnya. Iya tiap hari. Bener. Tapi karena aku udah notice banget nih Kakak terkait dengan Dapur Lakaco, aku mau tanya-tanya juga nih Kak Tio. Boleh, apa tuh? Terkait dengan Dapur Lakaco ini mungkin Ibu boleh ceritain awal mula ya. Tadi kan sempat di notice juga tapi aku pengen tahu sedetail apa sih gitu loh. Dapur Lakaco Ibu aja yang ngerjain atau mungkin ada keluarga Kak yang bantu atau gimana boleh Bu? Baik, Kak Vini, jadi Dapur Lakaco itu memang dirancang itu untuk bisa banyak banget ya, ada yang membantu gitu. Jadi ya memang diambil lah beberapa tenaga untuk membantu. Dan alhamdulillah ya anak-anak saya juga bisa membantu, kemudian ada beberapa tetangga dan sebagainya, dan itu memang luar biasa. Dari situ ya sebetulnya kita sudah dianugerahi sama Allah tuh semua lengkap. Kenapa sih kita hidup tidak bisa bermanfaat bagi orang lain gitu. Olehnya itu kita harus punya skill. Dari skill itu kita bisa hidup bermanfaat bagi orang lain kayak gitu sih. Intinya ya kalau cuma duduk-duduk saat pensiun ngapain gitu loh. Mending banyak hal yang bisa dikerjakan. Gitu Kak Vini cantik. Wow, jadi itu ya pesannya ya. Sebagai manusia kita tuh harus hidup bermanfaat buat orang lain gitu. Nah, tapi kalau ngomongin soal Dapur Lakaco Bu, di awal-awal itu kan pasti yang namanya sebuah bisnis ya atau mungkin usaha gitu kan, itu pasti ada aja challenge-nya gitu. Nah, kira-kira apa Bu di awal dulu ketika mulai membangun Dapur Lakaco? Iya, baik Kak Tio. Ini yang menurut saya nih agak sedikit trik itu gimana menghandle SDM-nya. Karena susah juga ya, itu yang agak sedikit menyulitkan buat saya. Gimana caranya leadership untuk memimpin informal tuh beda banget sama yang formal ya. Jadi informal ya suka-suka, apalagi Gen Z yang kayaknya kalau dikasih hal-hal yang agak sedikit lebih gitu terus mereka agak sih memang gimana? Gitu Bu, kalau diatur-atur terlalu lebih kan agak risih ya gitu loh. Kalau risih kan gitu anaknya ya gitu loh. Punya idealisme katanya. Iya katanya gitu loh. Jadi kalau terlalu banyak di ini juga agak enak ya Bu ya. Oke, lanjut Bu silakan. Iya, jadi apa ya? Terus aku pikirnya kenapa ya mereka seperti itu? Kan memang rata-rata ya Gen Z memang seperti itu. Mereka kalau dikasih sesuatu yang agak sedikit lebih gitu, pekerjaan misalkan tuh kayak udah kayak gimana gitu ya. Padahal terus kalau kita zaman-zaman dulu berarti kita bisa ngambil pengalaman dari orang tersebut. Seperti honornya nggak dibayar, dulu saya ngajar juga honor nggak dibayar. Ya it's fine, oke-oke aja, yang penting ilmunya terserap. Nah itu mungkin itu perlu ya untuk Gen Z. Untuk bagaimana belajar menambah pengalaman gitu ya. Itu salah satu tantangannya. Ada tantangan tersendiri lain lagi Bu dalam mengembangkan usaha ini ya? Iya, kalau yang selanjutnya sih kalau menurut saya tuh apa ya? Biasanya tuh tantangan yang paling menurut saya agak sedikit ini apa ya? Kadangkala ini dunia itu tuh ya up and down gitu kan, kadang-kadang gitu kita aduh capek juga. Kalau misalkan PNS itu kan tiap bulan gitu ada, itu udah pasti ya. Tapi kalau ini kalau kita nggak kerja gitu ya benar-benar tuh nggak ada. Jadi itu memang tantangan untuk kita selalu komitmen untuk disiplin benar-benar supaya tetap berjalan. Gitu. Sekarang punya berapa karyawan Bu? Kalau sekarang kita punya 4 yang tetap, terus ada beberapa tergantung dari kegiatan yang mau kita jalankan. Ada sekitar 4 juga, ada sekitar 8. Oke, udah banyak juga loh Kak, gitu loh. Jadi bukan hanya kita buat usaha, kita mempekerjakan orang juga. Ya. Bener. Banyak yang Gen Z juga Bu, yang Gen Z juga yang kerja, enggak? Sekarang ini kita lagi bikin program pemerintah itu ada sekitar 50 yang udah mendaftar dan insya Allah nanti kalau nggak ada masalah, nggak ada halangan, nggak ada apapun, insya Allah tuh bulan Agustus itu akan running, insya Allah. Itu program dari makan gizi gratis itu ya Bu? Iya, insya Allah itu dan banyak banget. Berapa Bu itu nanti estimasi pekerja yang akan diserap dari proyek itu? Sekitar 50. 50. Wow. Karena kita akan melayani sekitar 3.500 siswa ya. Jadi 50 orang yang akan dan kita udah rapat, mereka udah mengantarkan KTP, semuanya udah di briefing dan sebagainya. Ya insya Allah
bisa berjalan dengan baik. Wow, semoga lancar ya dan amin, ya Allah. Proyeknya sukses gitu. Iya, ini kan juga kita membuka lapangan pekerjaan juga ya untuk betul, warga betul Ambon Kak Tio, iya. Betul, tetangga betul. Kebanyakan semuanya tuh tetangga, ibu-ibu kebanyakan. Iya. Ibu-ibu. Boleh nanti kalau misalkan freelance gitu, freelance masak gitu ya. Boleh Kak, tahu aja. Oke. Apa? Kamu tanya apa ke Ibu lagi soal Dapur Lakaco ini? Iya. Jadi Dapur Lakaco rencananya mungkin selain apa namanya dari program itu tadi MBG ya. Kira-kira plannya untuk upscale atau mengembangkan bisnisnya secara lebih ini? Iya. Tentu Kak Tio, kita pasti punya planning ya, milestone 1, 2, 3. Tujuan jangka pendek, menengah, jangka panjang itu kan semua sudah ada ya. Nah kami ingin sebetulnya kita benar-benar disupport sama pemerintah ya terkait dengan bagaimana ya semacam peraturan gitu bahwa UMKM itu harusnya itu lihat aku dong. Oke. Lihat mamamu yang lagi ngomong. Dia kode gini. Kapan ya kita coba gitu. Iya. Karena dia udah notice ini Bu gitu loh. Aku pancing gini. Aduh kapan ya selesai bahas gini gitu loh. Udah gak sabar dia Bu. Iya. Boleh Bu lanjut tuh. Apa? Enggak lanjut aja Ibu. Biasa Bu. Sama Jensi mah gitu ya. Jensi tuh gitu deh. Kita kalau ngomong tuh pasti tangannya lagi main ini nggak bisa kayak kita. Tawan banget ya. Iya. Aku basicnya juga guru. Iya, notice banget ya. Jangan ini loh. Apa? Jangan ini. Ya, barangan habis Bu. Mau ya Bu. Lanjut dulu Bu. Lanjut. Nah jadi gini loh, UMKM itu mau berkembang itu gampang banget gitu. Harus ada regulasi dari pemerintah daerah. Jadi misalkan kue-kue yang harus dikasih pada saat rapat gitu, ya kue-kue dari UMKM lah gitu ya. Jangan diambil dari kayak perusahaan-perusahaan besar yang mereka tuh memang sudahlah nggak perlu susah lagi, nggak ada masalah gitu ya. Nah karena kami kan juga menyerap banyak tenaga kerja tuh. Jadi kalau misalkan kalau oleh-oleh mau keluar dari Ambon itu wajib UMKM, misalkan UMKM A, B, C gitu. Pasti bisa lah, ini kan sekarang nggak ada nih. Terus kita mau masuk juga kayak ke beberapa gerai-gerai yang besar-besar itu juga agak sedikit. Ya sebenarnya mungkin nggak sulit sih, tapi banyak banget yang harus dipersiapkan gitu. Jadi kalau menurut saya gimana kita kepengen punya ada semacam kreativitas dan suatu saat nanti ya lebih berkembang lagi di tempat-tempat yang lain, bahkan mungkin ke luar Ambon dan sebagainya, itu bisa dilaksanakan. Iya, itu mimpi ya. Mimpi seorang pengusaha tuh memang tidak stuck di situ aja gitu loh. Tapi Ibu, dari sekian banyak jenis usaha ya, kenapa jajan ini apa namanya, salah satu yang di depan kita apa ya Bu ya? Kenapa harus pica poci? Ini emang kuenya nama pica poci ya Bu ya? Namanya pica poci. Oh pica poci ya. Kenapa lebih banyak atau lebih tertarik di usaha kuliner dan jajanan? Kenapa Bu? Oke, jadi gini loh, filosofi orang itu kalau misalkan kenapa gitu namanya kok pica poci dia bisa terkenal dan jadi kuliner gitu, karena yang pertama yang tadi aku udah sebutin bahwa biasanya tuh itu aja yang dijadikan oleh-oleh gitu ya, roti gitu ya gitu. Kemudian ada macam-macam. Nah, kenapa nggak sekali-sekali gitu ya dari produknya UMKM yang memang kalau ini di tempat lain tuh agak sedikit susah adanya, karena memang biasanya ini ada di Ambon, orang suka sekali sokla datar. Cuman masalahnya sokla datar tuh dibikin tuh bentuknya tuh kotak gitu ya. Nah sekarang tuh dibikin bulat, terus kalau cuman seperti itu kan kayaknya kurang terkenal tuh, makanya dikasih namanya tuh yang beda. Karena filosofinya kenapa pica poci, karena kalau misalkan ada dua berita nih, berita A, pembangunan gereja, pembangunan masjid di desa A, sama berita kedua, janda genit terjepit di lift menjerit-jerit. Mana yang paling banyak di ini Kak Tio? Ya mungkin yang kedua ya Bu ya. Ya jujur Bu, karena betul. Apa? Pasti kedua. Iya. Dia jujur karena betul Bu. Iya, karena lebih apa ya, ngehook gitu loh Bu. Iya kan judulnya itu.
Nah, itulah filosofi manusia tuh, keponya tuh tinggi gitu ya. Jadi kalau keponya tinggi, mereka tuh kepengen tahu ini kuenya apa ya, ini kuenya apa. Nah setelah mereka udah beli, ya alhamdulillah kuenya tuh ternyata enak. Akhirnya tuh dia balik lagi dan itulah kenapa produk ini atau kenapa kuliner ini tuh yang dipilih gitu. Dia lebih santai juga pembuatannya, nggak ribet banget. Oke, jadi itu juga salah satu diferensiasi dan mungkin bisa dibilang marketing strategi juga dari Dapur Lakaco untuk memperkenalkan produk-produknya gitu ya Bu. Benar-benar. Oke, Bu, aku mau tanya nih Bu sebenarnya, tapi mungkin agak ini ya, boleh sih bebas nanti dijawab enggak gitu. Revenue-nya berapa Bu kira-kira per bulan? Kalau per bulan tuh rata-rata tuh kita bisa dapat itu 15 sampai 30. Oke, itu gross ya? Iya. Oke, wow. Kalau saat-saat Natalan gitu kemarin itu sampai kita satu bulannya itu bisa 850 pieces untuk kue pica poci. Okay. Wow, sebulan itu ya Bu? Sebulan. Banyak karena kan memang saat itu lagi booming-boomingnya. Ya? Iya, benar-benar karena. Tapi ke depan ada inovasi atau kreasi baru lagi tidak Bu? Yang memang Dapur Lakaco siapkan? Iya, kita lagi, kan aku kan selalu bikin percobaan-percobaan ya. Ada rasa pala, ada rasa macam-macam gitu. Madonanya juga ada rasa pala, kue Cinanya juga rasa pala. Pokoknya ya ada semacam kearifan lokal yang mau ditonjolkan gitu. Jadi kalau pas pulang, wah ini rasanya pala gitu ya. Cuman kemarin waktu dikasih tester, ibu rasanya aneh. Ya macam-macam gitu. lah ya, preferensi orang beda-beda. Gak pengen nyoba ini Bu, bikin matcha Bu, kan lagi nge-booming ini Bu. Iya. Tapi yang kita mau tuh yang dari Indonesia, yang dari Maluku gitu, rasa pala gitu. Ya mungkin besok-besok ada inovasi baru dia mix kah ya gitu. Iya, di mix. Pala sama matcha bisa kali. Pala sama matcha bisa. Aneh tapi ya udahlah ya. Tapi kan belum dicoba Vin. Siapa tahu Kak, namanya Gen Z. Iya Bu. Semua kita coba Bu. Iya. Pikiran matcha emang karena bajunya kita aja hari ini. Iya, hijau. Matcha juga belum pernah dicoba. Belum pernah dicoba di ini ya, di Dapur Lakaco ini. Mungkin next gitu ya. Iya, mudah-mudahan bisa. Nanti kita siap jadi first testernya ya Bu. Iya, boleh. Boleh Kak, boleh. Oke, siap. Nah, kalau kita ngomongin soal bisnis itu kan pasti nggak jauh-jauh dari yang namanya tantangan atau mungkin persaingan gitu-gitu. Nah, itu gimana Bu kalau dari Dapur Lakaco sendiri? Gimana menyikapi hal itu gitu? Oke, kalau untuk kompetitor sih saya nggak mau menganggap mereka kompetitor ya. Tapi bagaimana kita tuh belajar dari mereka. Justru mereka tuh yang bikin, oh kenapa mereka tuh punya lebih bagus. Kita ambil yang terbaik, oh harusnya kayak gini ya. Kita berusaha menjadi diri sendiri dan kemudian mempelajari. Kompetitornya tuh bagusnya tuh di mana? Karena orang-orang yang memang benar-benar mau maju itu harus belajar dari orang-orang yang lebih baik lagi itu. Jadi untuk kami kompetitor tuh nggak ada masalah, malah justru kita tuh semakin maju untuk ya berusaha untuk jauh lebih baik lagi. Itu, yang penting mau usaha buat jauh lebih baik lagi. Betul. Gitu loh Kak, gitu ya. Tapi Ibu, kira-kira adakah pengalaman melatih atau mendidik orang lain dalam hal ini karyawan-karyawan Ibu kah ya kan? Untuk apa ya? Kan tadi backgroundnya guru tuh ya. Untuk bagaimana karena biasanya kalau kita jadi karyawan ya Bu ya, apalagi di tempat bisnis gitu ya, ada rasa jenuhnya gitu. Tapi bagaimana sih Ibu bisa memotivasi mereka gitu loh? Baik, ini yang memang agak sedikit sulit ya. Ini yang sampai hari ini tuh saya belum menemukan bagaimana resep yang pas gitu. Oh iya, sampai sekarang supaya, ya? Iya, supaya orang itu betah gitu. Karena memang setiap orang tuh beda ya. Saya berada di zaman di mana benar-benar dilatih dengan kedisiplinan dan benar-benar dilatih untuk benar-benar kerja keras sampai mencapai target. Kalau sekarang kan Gen Z gitu kan disuruh untuk kerja kayak mencapai target misalkan sekian-sekian gitu udah gampang capek, udah aduh. Nah, itu yang sampai saat ini saya belum menemukan satu resep khusus. Oh iya, tantangan juga kan ya, itu benar-benar saya sampai hari ini. Gitu, jadi ternyata kalau dibalik keberhasilan sebuah usaha ya, pasti ada aja hambatan yang mungkin masih dirasakan sampai sekarang ya. Sampai saat ini. Benar. Oke. Dan kira-kira adakah harapan terbesar dari Ibu ya
untuk usaha Dapur Lakaco ini ke depan gitu loh Bu mungkin? Iya. Harapannya tentu semakin banyak tenaga kerja yang terserap ya. Karena itu memang kita punya cita-cita menyerap banyak tenaga kerja karena saat ini kan pengangguran itu semakin banyak ya. Dan kalau itu bisa dilakukan hanya satu saja, bahwa pemerintah itu punya semacam regulasi untuk menaikkan derajat UMKM jauh lebih baik lagi. Kami dilibatkan dengan banyak hal-hal sehingga ketika kami sudah masuk dalam jajaran pemerintah itu otomatis dengan sendirinya itu akan menyerap banyak tenaga kerja. Seperti itu Kak Vini. Nah itu, tapi ada hal yang penting sempat kita terlewatkan juga. Apa tuh? Nah ini sekarang kan Ibu bawa kue Pica Poci. Pica Poci. Kira-kira ada rencana inovasi produk yang sedang dipersiapkan, boleh di-spill dulu buat Cakers ya kan yang boleh, lagi nonton boleh, supaya habis ini langsung ini kayaknya kepo Instagram Ibu, boleh kali ya? Ibu punya Instagram, tadi kan TikTok udah aku searching ya Bu ya, Dapur Lakaco. Instagramnya juga ada ya Bu ya? Lebih banyak ke TikTok ya. Aku kaget loh Kak, masalahnya aku tadi sempat buka, karena kan aku juga sempat ikut event-event juga kalau UMKM kan Kak. Bu sorry. Aku lihat, duh kok nama ini baru ya? Apa mungkin karena aku kurang searching aja gitu ya? Gitu ya? Iya kurang, jangan. Iya, update banget. Iya. Kalau ngomong banget Bu. Nah pas aku buka, rame juga gitu loh. Jadi kepo nih, pengen coba gitu ya. Kita coba kali ya Bu ya, boleh ya? Soalnya silakan dicoba dulu ya. Setting juga kayaknya bisa diperbolehkan kita buat coba gitu. Boleh, jadi kapan-kapan lagi ya Bu ya? Kalau kita sambil ngomong, sambil ditawarin Bu besok-besok boleh Bu ya? Boleh. Bulan depan lagi boleh ya Kak ya? Boleh dong. Silakan. Nah sambil Katio buka ya, aku mau tanya juga ke Ibu, ini sekarang yang dibawa ini kan kue Pica Poci ya. Ini satu ini ya, satu cup ini ya besar, ini berapa Bu kalau kita boleh tahu? Pokoknya tuh harganya ratus lah. Ada harga, ada kualitas Beb ya. Jadi memang mahal tapi kualitasnya tidak bisa diragukan. Iya, karena yang dipakai itu benar-benar yang premium ya. Premium iya Bu. Makasih Beb. Kita boleh coba Bu ya. Silakan. Soalnya review jujur di kontennya Ibu, kita kan genset ya. Suka ngonten kita Bu ya. Kita pas lihat kontennya Ibu sering nanya gini ke pembelinya, "Pak, Ibu tolong review jujur." Nah, Ibu ketemulah sama kita yang suka review jujur. Pas lah Ibu. Review jujur ya. Ini kita gimana coba. Gen Z ya. Coba Katio duluan. Siap. Oke, Katio. Kita review jujur boleh Bu ya? Boleh jujur ya. Ini kue Pica Poci. Pica Poci ya. Oke, bahan-bahan dasarnya jujur ya biar kita untuk evaluasi. Takut Bu kalau misalnya nggak jujur langsung ntar digebukin. Bener lagi Bu. Gimana? Menurut kamu gimana Kak? Buat aku yang nggak terlalu suka manis ya. Oke. Ini menurutku manisnya pas. Jujur ya Bu ya. Harus jujur, jangan dikasih gratis terus bohong lagi. Dalamnya ini flak keju ya Bu ya. Ada kejunya. Oke. Dia serius banget kalau review Bu. Enggak, mungkin kalau dari aku kejunya mungkin bisa ditambah dikit. Tapi overall oke sih, coklatnya aku suka. Udah. Itu aja. Kalau rasa dia paling pas Bu. Kalau aku yang penting dapat gratis aja. Gitu. Satu yang terlupakan, rating ya. Kita harus rate Bu. Bener. Sampai 10 kalau jujur kamu berapa Kak? Jujur ya. Jujur kamu berapa? Jujur. 7,9. 7,9. Oke lah Bu ya. Tapi bagus. Untuk lidah orang luar oke ya? Oke banget. Ini kayaknya semua orang Indonesia bisa nih coba gitu. Iya, karena ini nggak pakai gula ya. Kita nggak pakai gula. Nggak pakai gula. Cuman murni dari susu. Dari SKM. Jadi benar-benar nggak pakai gula karena memang saya juga nggak suka manis-manis. Pantas Bu. Aku nanti di belakang setelah ini Bu ya. Durasinya nanti di-cut gitu loh Bu. Oke, keren. Dari packagingnya juga oke ya, simple tapi neces gitu orang bilang. Yang makanya aku suka karena dari karena memang kan kalau kita membuat sesuatu kan produk harus target pasarnya untuk siapa. Jadi kita kan ini memang untuk orang tua-tua ya. Jadi bukan untuk Gen Z, bukan. Ini untuk yang usia 40-an ke atas, 30-an. Nah, kalian kalau sampai bilang ini udah 7,98 itu udah keren banget. Karena biasanya ini anak-anak muda tuh kan senengnya tuh yang manis-manis. Iya benar. Gitu ya. Jadi kalau lidah orang tua bisa lah. Jadi buat Cakers yang lagi nonton podcast kita, mau ngundang MC bisa, catering juga bisa ya. Langsung jadi saat jadi sepaket kita. Sepaket, benar. Keren. Oke. Nah, udah mungkin ada ini Bu,
closing statement dulu Bu sebelum kita tutup acara podcast kita pada pagi hari ini. Baik, terima kasih Kak Tia sama Kak Vini, luar biasa ya. Terima kasih saya udah diundang di program Sinar Cakers ini. Hal yang paling menurut saya sebagai closing itu statementnya bahwa setiap PNS ya, saya tekankan, setiap PNS atau pegawai itu wajib punya skill yang harus disiapkan untuk pensiun. Karena betapa bosannya kita punya waktu banyak yang tidak bisa digunakan untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Mungkin seperti itu. Oke, kalau itu tadi kan untuk mungkin pemirsa yang ada di rumah. Tapi kalau untuk UMKM sendiri Bu, gimana? Untuk UMKM, setiap UMKM itu harus punya diferensiasi, harus punya pembeda antara UMKM A, B, C sehingga dia akan tetap bisa berjalan dengan baik. Kalau kemudian semuanya sama-sama rata, rasa dan sebagainya, berarti dia akan ketinggalan. Karena persaingan sekarang sangat berat. Banyak orang sekarang yang sudah jualan, tapi setiap orang tuh punya ciri khas sendiri dan itu yang harus setiap UMKM itu pertahankan sebagai bentuk diferensiasinya itu. Nah, satu lagi karena kita Gen Z Ibu, mungkin yang nonton juga banyak yang Gen Z ya. Adakah pesan yang ingin sampaikan kepada anak-anak muda? Karena aku lihat sekarang anak muda banyak yang udah punya usaha, tapi dia bertahannya tuh sementara aja Kak, gitu loh. Jadi sebulan 2 bulan ikutan tren yang ada, FOMO gitu, trennya hilang, usahanya kita juga hilang ya. Benar. Tapi bagaimana sih kita bisa bertahan kayak Ibu gitu loh dari 2002 sampai sekarang loh. Gitu loh. Pasti banyak up and down-nya. Mungkin tips dan trik buat anak muda ya lagi menonton kayak Sinar ini. Untuk para Cakers yang Gen Z ini ya, memang banyak banget yang saya lihat mereka itu cenderung ke hal-hal yang viral. Padahal yang viral itu tidak terlalu bagus untuk dijadikan bisnis karena cepat menghilang. Banyak banget kan es Milo kepala macam-macam gitu ya. Nah, kita harus bisa melihat apa sih yang yang orang suka gitu dan dia bisa bertahan. Olehnya itu harus tahan banting karena berbisnis itu sangat beda banget gitu. Apa yang sudah kita rencanakan ini penjualannya ini 100 laku. Ternyata bisa-bisanya itu 0 dan itu yang bikin patah semangat. Tapi kalau kita yakin bahwa prosesnya itu memang harus up and down, kita akan merasa yakin bahwa Allah tuh udah kasih rezeki, yang penting kita berusaha. Gitu ya, dan jangan cepat putus asa. Karena yang paling terpenting adalah bagaimana kemauan kita untuk terjun di bidang itu. Karena sekarang semakin sulit untuk menjadi PNS dan sebagainya ya. Jadi dengan adanya proses yang berliku-liku justru membuat kita tuh lebih tahan banting dan itu sangat bagus sekali. Gitu. Jadi jangan cepat bosan. Jangan cepat bosan kuncinya. Dan bikin kita jadi istilahnya itu resilience ya Bu. Ya, resilience banget gitu. Kalau kita nggak tangguh nggak bisa. Seorang pengusaha itu nggak seperti yang lainnya santai-santai, nggak. Benar-benar resilience itu dibutuhkan. Oke Bu, sangat mindfulness sekali ya. Iya. Obrolan kita pada pagi hari ini. Oke. Pagi siang sore malam buat kalian yang nonton podcast kita di pagi siang sore malam juga ya. Sukses Ibu ya. Thank you. Buat Dapur usahanya. Lakaco. Dapur Lakaco. Semoga lebih booming lagi untuk inovasi-inovasi terbaru ya. Nanti bakal kita pesan ya. Harus siap. Harus dong. Ini kan produk lokal ya kan. Ya harus. Kita ini juga bantu juga. Nah, itu tadi ya Cakers obrolan kita sama Ibu Eka. Dan terima kasih pastinya untuk Ibu Eka, terima kasih banyak. Kita belajar banyak juga. Kita belajar bahwa kalau mau usaha ya harus berani dan jangan pernah bosan. Hari ini kita belajar banyak banget dari Ibu. Semoga Cakers di luar sana juga belajar banyak dari Ibu. Oke. Kita juga sampaikan terima kasih pastinya kepada Studio 51 yang sudah mendukung acara kita pada kali ini, episode ini. Dan pastinya jangan lupa buat Cakers semua yang belum tekan tombol subscribe. Iya, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, terus juga like, komen, dan juga share video ini. Karena nanti kita akan menyajikan berbagai macam podcast-podcast lainnya dengan sajian yang lebih menarik lagi. Iya, aku tutup sama quotes yang udah aku cari di Facebook, boleh gak Kak? Facebook itu terlalu jujur.
Ibu cari semalaman loh Bu. Ya. Jadi Ibu tolong dengar, siapa tahu mungkin Ibu pulang langsung posting bersama Vini dan Tio, captionnya aku yang bilang Bu. Usaha bukan soal untung rugi saja, cakep, bukan pakai mantun. Bukan, tapi tentang perjalanan, pembelajaran dan keberanian untuk berani mencoba. Aku Vini pamit. Aku Tio pamit. Dan sampai jumpa. Dadah.